Ayatullah Khomeini memberikan pesan bahwa akan memberikan balasan yang setimpal atas perlakuan Israel hingga kemudian menyebabkan tewasnya Ismail Haniyeh. Pun Pak Yusuf Kala mengatakan bahwa suasana di pemakaman begitu mengutuk keras peristiwa ini. Saya akan kembali tanyakan kepada Prof. Hikmahanto. Prof, kalau sudah seperti ini, Ayatullah Khomeini sudah bersuara, banyak kecaman, kutukan yang ditujukan untuk Israel. Perangkah yang mungkin akan terjadi selanjutnya, Prof? Ya, bisa jadi karena Ismail Haniyeh sekarang menjadi martir. Tadi Pak Din Samsudin mengatakan ada blessing in disguise. Blessing in disguise-nya adalah Ismail Haniyeh menjadi martir. Mungkin dari sisi Israel mereka menganggap dengan tewasnya Ismail Haniyeh itu seperti masa lalu pada masa kerajaan di mana raja itu akan memenangkan suatu perang apabila dia bisa membawa kepala dari raja dari musuhnya itu. Nah, seolah-olah nanti setelah kepala itu dibawa, semua akan tunduk dengan raja baru yang telah menang perang gitu ya. Nah, tapi ini yang tidak terjadi. Dalam pandangan saya, yang terjadi justru Ismail Haniyeh akan menjadi martir untuk Hamas, untuk Hezbollah, untuk Houthi mungkin, bahkan juga Iran yang sudah mencanangkan akan melakukan serangan ke Israel. Demikian juga Turki, Presiden Erdogan sudah menyampaikan di partainya bahwa satu-satunya cara untuk bisa menghentikan Israel menyerang Gaza adalah Turki masuk ke Israel. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, yang saya tahu bahwa Presiden Joe Biden sudah mengerahkan aset-aset pertahanan di seluruh bagian di dunia ini untuk datang ke Timur Tengah dalam rangka mengantisipasi apabila ada benar-benar serangan yang sangat luar biasa. Jadi seperti itu, Caca. Oke, sekarang boleh bisa dikalkulasikan tidak langkah apa yang akan dilanjutkan oleh Iran selanjutnya jikalau memang perang menguntungkan untuk Iran dan juga negara-negara di Timur Tengah? Akan menghitung keuntungan dan kerugian dari sisi dirinya sendiri dan kelompoknya. Dia tidak akan sampai pada negara-negara lain. Cuman saya melihat seperti disampaikan Prof. Hik tadi, Mbak Caca ya, ini bisa jadi Israel atau Netanyahu salah kalkulasi. Yang pertama seperti disampaikan Prof. Hik, mungkin diperkirakan dengan membunuh Hamas dan tokoh-tokoh gerakan lainnya diperkirakan akan memenangkan dan memukul mereka. Padahal di dalam konteks perlawanan itu berlaku logika mati satu tumbuh seribu. Itu yang kita saksikan di mana-mana. Setiap ada tokoh pergerakan yang mati, maka dia akan menghidupkan semangat-semangat baru, perlawanan-perlawanan baru. Dan ini hari yang kita saksikan bagaimana perlawanan itu muncul, bahkan bukan hanya di Timur Tengah. Ini muncul di negara-negara yang memberikan empati pada Ismail Haniyeh. Termasuk di Pakistan, bahkan di Turki, dan di mana-mana negara lain yang sampai memberlakukan berkabung nasional. Jadi ini yang menurut saya kita harus kalkulasi. Dan yang kedua, kalau dilihat dari perkembangan terbaru, itu ada dua, Mbak Caca, yang saya ikutin. Pertama adalah pernyataan Hizbullah yang secara resmi mengatakan akan membalas serangan ini. Bahkan Hizbullah mengatakan ini menjadi titik awal dari perubahan konflik atau perubahan perang yang terjadi di Timur Tengah selama ini dan akan berbeda dengan yang akan terjadi ke depan. Dan yang ketiga, saya lihat perkembangannya bahwa bahkan Presiden Amerika sendiri itu mengatakan kekhawatirannya atas eskalasi yang terjadi. Bahkan beliau menyampaikan, meminta Netanyahu untuk menyepakati perundingan damai. Nah, apa yang ingin saya katakan di akhir, Mbak Caca, kita tahu Netanyahu selama ini selalu menggunakan pendekatan yang disebut sebagai tekanan militer dan tekanan politik. Jadi operasi-operasi seperti ini dalam konteks di Libanon yang diakui atau dalam konteks Hani yang tidak diakui, itu kan sebenarnya sebagai bentuk tekanan militer. Dia ingin memaksa Hamas untuk bisa tunduk selain tekanan dari sisi politik, yaitu lewat perundingan. Cuman kalau dibaca dari perkataan katakanlah Hizbullah yang saya bilang tadi, bisa jadi senjatanya Netanyahu membalik arah dan menusuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena satu, ada kemungkinan justru dibeli sama kelompok-kelompok ini. Dalam konteks itu mungkin akan terjadi perang, entah seperti apa besarnya, yang itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, terutama kalau sudah mungkin dimakamkan ya almarhum ini, itu sangat mungkin ada balasan dan itu sudah dinyatakan oleh Hizbullah dan juga tadi disampaikan oleh pimpinan tertinggi Iran. Nah, itu yang saya bilang sebagai
beli atau apa namanya mereka membeli strategi yang menjabani kata orang atau ngeladeni kata orang Jawa apa yang dipermainkan oleh Netanyahu selama ini. Dan kalau itu dilakukan, maka menurut saya tekanan bisa berbalik ke Netanyahu, minimal seperti yang saya bilang tadi, Presiden Amerika Serikat sendiri minta kalau bisa agar ini tidak terlalu menaik eskalasinya, Netanyahu segera tanda tangan perundingan. Persoalannya adalah kalau dia mau tanda tangan perundingan, Netanyahu berada dalam tekanan kelompok-kelompok kanan yang tidak menginginkan adanya perdamaian dengan Hamas, tapi di sisi lain dia juga ditekan. Nah, ini yang unsur yang belum dibahas. Dia juga ditekan oleh keluarga sandera. Nah, ini kan yang harus kita paham, Hamas sampai hari ini masih menahan lebih daripada 100 sandera. Dan itu memainkan peran psikis kepada Netanyahu dalam menghadapi keluarga sandera di Israel. Dan mereka lah yang selama ini cukup membuat Netanyahu berada dalam dua jebakan, di antara tarikan ke kanan untuk makin keras kepada Hamas dan tarikan untuk akomodatif menerima perundingan dengan Hamas. Oke, Prof. Hik, dalam analisis Prof. Hik saat ini apa respon yang kemudian bisa dikaji dari Israel mengenai hal ini? Dan mungkin tidak sih bahwa tidak akan terjadi perang yang berkelanjutan? Iran akan mengkalkulasikan hal ini untuk menahan diri, tidak mau menciptakan perang dan konflik baru. Mungkin tidak seperti itu, Prof. Ya, yang pasti adalah kalau dari sisi Israel, mereka mengantisipasi serangan balasan. Baik itu dari proksi Iran, yaitu Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Tetapi dia juga mengantisipasi Iran melakukan serangan. Karena negara yang paling potensial untuk menyerang Israel saat ini adalah Iran. Kenapa? Karena Iran mempunyai dasar yang kuat secara hukum. Karena siapapun atau dugaan Israel yang melakukan serangan itu, atau siapapun yang ada di belakang itu sudah melanggar kedaulatan dari Iran. Jadi mereka bisa masuk di Iran dan melakukan tindakan seperti ini. Tentu Iran tidak akan terima dan kemudian ini yang akan Iran lakukan serangan. Nah, Iran tidak akan melakukan serangan apabila Amerika Serikat sudah siap siaga berada di belakang Israel. Ya, karena Iran juga harus berhitung kalau dia melawan Israel, mungkin kekuatannya boleh dibilang kurang lebih hampir sama, tetapi karena di belakang Israel ada Amerika Serikat, nah ini yang membuat Iran agak berpikir dua kali. Ya, kecuali kalau misalnya ada negara besar yang akan ikut, seperti Rusia ataupun Turki membantu Iran, mungkin Iran akan berani untuk melakukan perang terbuka. Tetapi harus diingat, kalau perang terbuka, bukannya tidak mungkin akan ada polarisasi dan perang ini akan bertambah besar. Dan ini yang akan mengarah kepada perang dunia ketiga. Ini yang diwanti-wanti oleh Pak JK, agar kita Indonesia berpihak pada perdamaian. Kita harus berupaya untuk memastikan adanya perdamaian ini. Demikian. Prof. Hik, tapi mungkin tidak sih Amerika ikut-ikutan dalam konflik ini, mengingat mereka menghadapi situasi politik nasional sendiri, akan mengadakan pilpres, otomatis itu juga menjadi fokus. Ini bagaimana, Prof. Hik? Ya, kalau menurut saya Amerika Serikat sekarang sudah mau ikut campur. Tadi saya sudah sampaikan perintah dari Joe Biden kepada Menteri Pertahanannya agar alutsista Amerika Serikat yang berada di berbagai kawasan untuk dimobilisasi ke Timur Tengah. Ya, jadi kalau misalnya mungkin dari Amerika Serikat butuh waktu memobilisasi tentaranya, kapal induknya dan lain sebagainya, mungkin yang dekat-dekat itu yang akan lebih mudah. Jadi dia sudah masuk ke sana dan kemudian juga Amerika Serikat mungkin akan tetap jalan dengan pilpresnya, tetapi fokus di dalam membela Israel dan memastikan bahwa Israel tidak diserang secara membabi buta oleh proksi dari Iran maupun juga mungkin Turki dan lain sebagainya. Mas Hasib bagaimana? Ya, saya melihat begini ya, kalau berkaitan dengan Amerika, sudah pasti Amerika sebagaimana disampaikan, walaupun dia tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel, tapi dia tidak ingin Israel itu dikeroyok. Karena itu dia akan membela ketika Israel itu diserang. Tapi saya melihat justru begini, karena sekarang Presiden Joe Biden sudah menyatakan tidak akan lanjut dalam pilpres kedua, dalam pemilu nanti. Menurut saya ini bisa mungkin seperti yang disampaikan oleh Thomas Friedman, dia nulis hari ini dan dikutip oleh beberapa media di Timur Tengah.